Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salam jumpa dengan kami dari Yayasan Imam Terjani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan lanjutkan seri pengajaran kita dengan tema kesaksian tentang anak Allah pada seri yang kedua. Kita akan membaca ayat pokok kita yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan yang ke-12. Kita akan sama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengorbankan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian tema daripada ayat pokok kita tentang kesaksian anak Allah. Seperti yang lalu kita sudah pelajari pada seri yang pertama, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi atau orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa. Ya, itu yang disebut dengan kesaksian. Kemudian selanjutnya pada poin B, kesaksian menjadi sah dan benar apabila diberikan oleh 2 atau 3 orang saksi. Dan kita tahu ya, ini berlaku juga di zaman ketika hukum Taurat masih berlaku, dan juga kita tahu juga sekarang di pengadilan ya negeri, pengadilan tinggi maupun di dalam Mahkamah Agung dalam mengadili sesuatu perkara atau peristiwa, pasti dia membutuhkan minimal 2 saksi. Karena itu sudah menjadi aturan hukum. Dan saya percaya bukan kebetulan, pasti mereka ambil acuannya dari ya kitab Taurat seperti itu. Dan ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 30, Ulangan 17 ayat 6, dan juga Ulangan 19 ayat 15, dan juga di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-16. Kita akan baca ya mewakili saja, yaitu Ulangan 17 ayat yang ke-6, dan kita lanjut juga dengan Matius 18 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Jadi saudara lihat, keterangan 2 orang saksi ini menjadi sah dan benar. Kemudian di dalam hal mengadili, dalam Injil Matius pasal yang ke-18 kita akan baca itu pada ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Dalam hal ini, kalau kita dalam mengurus perkara seseorang, dia berbuat salah atau berdosa, tentunya kita kadang-kadang bisa dengan 4 mata, tapi di sini dianjurkan, disarankan, dinasihatkan, caranya panggil ya 2 atau 3 orang saksi, supaya nanti ketika perkaranya diurus, ya dia tidak akan menyangkal atau memfitnah di kemudian hari. Seperti itu karena ada saksinya. Kemudian bagian selanjutnya, ya, kesaksian menjadi tidak benar kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Sedangkan Yesus pun berkata, itu kesaksian menjadi tidak benar kalau ia sendiri bersaksi tentang dirinya. Harus ada yang lain yang bersaksi tentang dia adalah anak Allah. Karena judul tema kita hari ini adalah kesaksian tentang anak Allah. Dan kita bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 31 sampai dengan yang ke-32. Dan saya percaya patokannya Yesus, acuannya Yesus pasti dengan hukum Taurat, karena dia berkata saat itu,
ya hukum Taurat masih berlaku. Dia hidup di mana zaman hukum Taurat masih berlaku. Demikian bunyinya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Artinya dia cuma sendiri. Harus begini, harus ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar, ya. Jadi demikian, ya, pendahuluan kita mengawali daripada tema kita kesaksian tentang anak Allah. Kita masuk pada Romawi yang pertama, ya, pihak-pihak yang mengakui dan bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari saya usahakan dimuat semua pihak-pihak yang pernah mengakui bahwa Yesus adalah Allah, dan mulai dari 1 Romawi A. Dari pihak sorga ada 4 poin, yaitu pertama ialah Bapa Sorgawi sendiri, yang kedua adalah Yesus sendiri, dan ketiga adalah Roh Kudus, dan keempat itu malaikat Gabriel. Ya, kita ambil satu ayat saja dari poin 1A ini, yaitu Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini peristiwa terjadi ketika Yesus dibaptis Yohanes. Ketika Yesus keluar dari air, karena baptisan selam, ya. Makanya ketika Yesus keluar dari air, kemudian Roh Kudus turun di atasnya melambangkan seperti burung merpati, dan kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Bapa menyatakan ya eksistensi Yesus, kepadanya aku berkenan, ya. Yang kita sudah tahu bagaimana kehadiran daripada ya 3 pribadi Allah bersama-sama dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Kemudian lanjut lagi pada poin A2, Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya, siapakah dia, dan itu kita akan baca dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-61 sampai dengan 62. Ada juga dalam Lukas pasal 10 ayat 21-22 dan Yohanes 1 ayat 17. Tapi mewakili daripada ya poin A2 ini, kita akan baca bersama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 61 sampai dengan yang ke-62. Demikian bunyinya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji atau anak Allah yang maha tinggi? Ayat yang ke-62, jawab Yesus, akulah dia. Jadi Yesus waktu ditanya oleh Mahkamah Agama pada saat itu, imam-imam kepala, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Dan Yesus menjawab, akulah dia. Jadi mengakui dengan sendirinya, dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya, jadi waktu saat Yesus menyatakan ini, kemudian mereka imam besar langsung mencabik-cabik bajunya. Di ayat yang ke-63 berkata demikian, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi, karena Yesus sendiri sudah mengakui bahwa dia adalah anak Allah dan dia menyamakan diri dengan Allah, dan salah satu tuntutannya bahwa dia harus dihukum mati. Ya, oke, selain dia menghina atau merendahkan bait Allah yang sangat disanjung pada zaman itu. Kemudian kita masuk pada poin A yang ketiga, ya, dari pihak sorga yang memberi kesaksian bahwa Yesus itulah anak Allah, Roh Kudus itu sendiri. Dan tentunya kita sudah tahu dalam surat 1 Yohanes yang kita sudah baca barusan, dari ayat pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ke-8, kita akan baca kembali. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh Kudus, ya, yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Roh Kudus memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, artinya memberikan kesaksian kepada Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, itu Roh Kudus dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ada kesaksian di sorga 3, ada kesaksian di bumi 3 juga, saudara. Kemudian kita lanjut pada A4, ya, dari pihak sorga memberi kesaksian itu malaikat Gabriel, salah satu utusan, ya, Tuhan yang sering datang untuk berbicara dengan manusia, orang-orang pilihan khusus. Dan malaikat Gabriel ini juga datang khusus kepada Maria dan juga Yesus, dan berbicara mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kemudian yang disebut dengan Yesus, sang juru selamat dunia itu. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat kita baca 32 dan 35. Demikian bunyinya.
Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ini malaikat sampaikan kepada Maria. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, karena sejarah ya garis keturunan Al-Hiria bahwa Yusuf dan Maria itu keturunan daripada Raja Daud. Kemudian lanjut ayat selanjutnya pada ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, malaikat Gabriel ya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Tidak ada dosanya karena benihnya dari Roh Kudus. Kalau kita semua ada dosa dan kesalahan karena benih dari orang tua kita yang sudah berdosa dari Adam dan pun kesalahan daripada bapa kita, ya disebut kudus dan disebut juga dengan anak Allah. Baik, ini dari satu Romawi A, kesaksian dari pihak sorga. Kemudian kita lihat kesaksian dari pihak neraka. Ya, bukan sorga saja yang bersaksi, tapi dari pihak neraka juga bersaksi. Yang pertama ialah iblis, ini sang bos nih, si Lucifer ini, dia bersaksi. Kemudian yang kedua itu setan atau roh jahat, itu adalah kaki tangannya, antek-anteknya. Ya, kita baca juga di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 3 dan 6. Ini ketika Yesus dicobai, sesudah dibaptis Roh Kudus membawa dia ke padang gurun dan dicobai. Dan juga dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 3 dan 9. Tapi kita tidak baca dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 3 dan 6. Demikian bunyinya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus lah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Karena Yesus waktu itu sudah puasa 40 hari mendekati selesainya. Dia tidak makan apa-apa dan dia menjadi lapar, saudara. Kemudian lanjut lagi pada ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, ini dari si iblis ini. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Memang ada tulisan Mazmur ya. Nah, tapi ya ini kan bukan dia menawarkan karena dia tahu Yesus itu anak Allah berkuasa. Sebab itu dia mencoba Yesus. Ketika Yesus kehilangan ya penguasaan diri, maka bisa saja terjebak dengan perangkap iblis ini. Tapi Yesus tidak. Yesus berkata, ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya, saudara. Yesus tidak kalah dengan semua percobaan ini. Dia lulus, dia menang, dan akhirnya dia bisa keluar untuk bisa dipercaya sebagai orang pilihan, orang utusan untuk membawa keselamatan bagi setiap umat manusia. Kemudian kita lanjut lagi, ya, sesudah iblis sang bos besar ini, kemudian juga ya setan dan roh jahat juga. Ya, ketika dalam peristiwa Yesus di mana melayani, sesudah Yesus dibaptis Roh Kudus dan kemudian sudah dia di puasa 40 hari dia turun dan melayani, dan banyak kejadian terjadi seperti salah satu dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Itu ketika Yesus mengusir roh jahat yang berkuasa atas 2 orang di Gerasa. Ketika Yesus sudah datang di Gerasa, Yesus datang hanya mencari 1 orang saja dari 2 orang itu untuk diselamatkan. Karena dia memang ya punya karakter, sikap hati selalu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi dia bergerak dari desa ke desa, kota ke kota, bahkan tinggalkan sorga untuk mencari ya yang hilang dan diselamatkan, termasuk saudara dan saya. Dan dia sang roh jahat ini berkata demikian. Dan mereka itu pun berteriak, dan mereka ini banyak. Kalau iblis itu satu saja, tolong perhatikan ya. Iblis sudah satu, lalu itu bosnya itu si naga pirapadam itu yang ya disebut dengan Lucifer. Tadinya malaikat pemimpin pujian di sorga yang jatuh karena keangkuhannya. Jadi dia berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Jadi berarti semua malaikat-malaikat pengikut yang telah dicampakkan ya ke bumi ini, mereka sangat mengenal siapakah Yesus itu. Sebab itu mereka katakan, ya apa urusan kamu dengan ya kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, ini demikian kesaksian daripada roh jahat ya yang saat itu saudara lihat ketika Yesus melayani. Begitu juga di dalam Injil Markus pasal yang ke-3. Di situ juga Yesus mengusir ya roh jahat juga. Ya, yang kita tahu persis itu dalam Injil Markus pasal yang ke-3 ayat ke-11. Bila mana roh jahat melihat dia, nah ini disebut dengan setan atau satan, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ya, jadi semua kaki tangannya setan itu atau kaki tangannya iblis yang disebut dengan setan
Itu mereka kenal siapakah Yesus itu. Dan mereka berteriak, bayangkan setan pun kenal karena tadinya mereka juga tinggal sama-sama dengan Yesus di sorga, saudara. Ya, saya nggak tahu berapa lama mereka ada di sana sebelum terjadi pemberontakan di sana, dan kemudian si Lucifer ini membawa sepertiga daripada malaikat-malaikat sebagai pengikutnya, dan akhirnya mereka dicampakkan ke bumi. Dan mereka kenal sekali siapakah Yesus itu. Sebab itu pernyataan ini ketika Yesus ya akan mengusirnya berhadapan dengan ya orang yang dirasuk oleh kuasa-kuasa setan ini, roh-roh jahat ini, dan kemudian roh jahat ini memberikan pernyataan, dia berteriak, engkaulah anak Allah. Saudara lihat, luar biasa sekali. Jadi kita sampai pada berikut lagi, yaitu ya kalau sudah tadi dari pihak sorga, kemudian kedua ya, B-nya dari pihak neraka, ya sekarang kita dari pihak orang bumi. Ya, ini ada 5 poin orang bumi sini. Yang pertama, nabi-nabi perjanjian lama, jelas ya. Tertulis dalam Yesaya 7:14, Yesaya 9 ayat 5 jelas ini. Ini adalah nabi-nabi perjanjian lama yang sudah memberikan nubuatan kepada nanti akan terlahir Yesus yang disebut dengan Immanuel itu. Kita akan baca Yesaya pasal 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, ya. Ini di lembaga Alkitab terjemahkan seorang perempuan muda, tapi terjemahan asli seorang ya perawan, perempuan yang masih perawan atau virgin, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel atau Allah menyertai dia. Dan kita tahu ayat yang terkenal sekali ketika Natal itu akan pasti sebagai narasi daripada ya acara perayaan Natal, itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatikan anak ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, sering juga Yesus disebut dengan putra Allah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya sebutkan orang, pada siat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan kita tahu di sini nubuatan mengenai siapakah Yesus anaknya itu anak Allah yang sudah terlahir ya 2000 tahun yang lalu. Itu juga menjadi kesaksian ya dari para nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Kemudian kita lanjut lagi, kesaksian dari pihak orang bumi pada C bagian 2, itu 12 murid yang kemudian mereka adalah rasul. Dan saya ambil hanya satu ayat mewakili dari sekian banyak ayat yang sudah tertulis dalam materi pelajaran kita pada malam hari ini. Itu dalam Injil Matius saja pasal yang 14 ayat yang ke-33. Nah, jadi di sini peristiwanya saudara, di mana sesudah mujizat besar terjadi, Yesus menginjil di padang, kemudian memberi makan ya 5.000 orang laki-laki dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, saudara. Sesudah itu Yesus naik lagi berdoa, dan dia katakan kepada murid-muridnya supaya mereka lebih dulu pergi. Dan kemudian mereka menyeberang pulang menuju Kapernaum, saudara. Dan di situ akhirnya mereka mengalami masalah dengan angin ya, angin badai, kemudian angin sakal dari depan, dan mereka kesulitan sekali karena itu sudah malam, dan Yesus datang mengunjungi mereka jam 3 malam ya, sehingga mereka katakan dia adalah hantu dan seterusnya. Saudara bisa baca itu ya. Dan kita lihat mewakili satu ayat di situ ketika Yesus menampakkan diri, dan disitulah Petrus membuktikan kalau memang engkau anak Allah, kalau engkau Tuhan, ya izinkan atau suruh aku berjalan. Kemudian Petrus turun dan dia bisa berjalan di atas air, tapi karena melihat badai taufan yang menerpa dia jadi ragu-ragu dan tawar hati, kemudian dia takut dan dia tenggelam. Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat dia, lalu akhirnya badai itu diteduhkan dan redahlah badai itu, dan mereka berkata seperti ini, semua yang ada dalam perahu itu, yaitu murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi ini pernyataan dari murid-murid Yesus sendiri yang ada rasul, dan juga banyak tertulis juga ada di dalam ya Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, dan juga di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dan 34, kemudian ya 3:17-1 sampai 17 sampai 18, dan Yohanes 10 ayat yang ke-36. Nah, nanti Bapak Ibu baca saja seperti apa materi yang tertulis ini. Saya hanya baca satu ayat saja. Kemudian dari pihak orang bumi yang ketiga, C3, Yohanes Markus, salah satu murid Yesus juga yang mengikuti Yesus, seorang anak muda, dan dia inilah banyak pakar teologi setuju bahwa dialah yang menulis Injil Markus ya. Dan itu kita bisa baca dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang pertama.
Ya, nanti saudara baca siapa ke Yohanes Markus itu dalam Kisah pasal 12 ayat 12 dan 25. Tapi saya langsung saja dalam Injil Markus, pembukaan daripada penulisan Yohanes Markus ini dari ayat yang pertama, dari Markus yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi Yohanes Markus pun adalah murid Yesus yang saat itu mengikuti, dan dia menulis Injil Markus itu, dan dia memulai permulaan daripada penulisan kitab Markus ini dimulai bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Allah. Kemudian lanjut lagi, kita akan masuk pada bagian yang berikut, bagian C yang keempat. Nah, kepala pasukan Romawi ini ya, dan prajurit-prajuritnya yang menyalibkan Yesus, ya, dia adalah komandan eksekutor, ya, menyalibkan Yesus prosesnya. Kemudian akhirnya pada saat dia melihat ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dari jam 9 pagi dan memasuki jam 12 siang, maka kemudian anjing gelap gulita meliputi tempat di sekitar situ, saudara, dan akhirnya mendekati kematian Yesus. Yang Yesus mulai berkata, ya, Eloi, Eloi lama sabatani, dan akhirnya Yesus berkata juga, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita tahu salah satu dari antara dua penyamun itu sadar dan berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata kepada salah seorang penyamun ini, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Semua percakapan itu didengar oleh kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang berjaga-jaga di situ prosesinya. Dan dia melihat ada fenomena alam yang begitu luar biasa. Dia sudah menjadi takut, ya, karena gelap gulita. Dan pada saat kematian Yesus, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, dan gempa bumi terjadi secara luar biasa. Dan akhirnya dalam ketakutan seperti itu secara spontan, dan saya percaya pasti itu diteguhkan, diberikan iluminasi oleh Roh Kudus, dan kepala pasukan itu memberikan pernyataan seperti ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat ke-54. Demikian bunyinya, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan juga tertulis, saudara, dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-39. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian kita masuk pada C5. Itu oleh Rasul Paulus sendiri yang dulu nama Saulus, yang begitu juga sangat geram. Dia sangat antipati dengan Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Allah, dan kemudian Yesus juga menghina, ya, bait Allah yang mereka sangat sanjung-sanjung itu, yang sudah 46 tahun, ya, moyang mereka bangun dengan semua potensi dan semua yang mereka kerahkan untuk membangun bait Allah dan begitu megah. Tapi Yesus katakan, ya, bait Allah ini ketika dia menyucikan bait Allah, dan kemudian, ya, dia katakan bongkar bait Allah ini, dan 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ya, kemudian Paulus ini dia dengan geramnya membawa surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk mencari setiap orang. Dia menuju ke Damsik untuk mencari setiap orang pengikut Yesus, dan pasti mereka akan menganiayanya, bahkan membunuhnya. Tapi di tengah jalan bagaimana Tuhan sendiri dengan sinar kemuliaannya kemudian menerpa dia, dia jatuh, dan kemudian, ya, suara daripada Tuhan sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia katakan, Tuhan, siapakah engkau yang aku aniaya? Dan Tuhan Yesus menjawab, aku Yesus yang engkau aniaya. Dan sesudah dia menjadi Rasul Yesus Kristus, ya, maka Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa, karena dari kitab Perjanjian Baru 27 kitab, dia menulis setengah 13 daripada kitab Perjanjian Baru itu. Dan kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 21, dan dilanjutkan dengan surat Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan membacanya. Ketika itu juga yang memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Jadi begitu gencarnya Paulus yang dulu antipati kepada Yesus, tapi sekarang, ya, sesudah dia bertobat, dia justru yang menjadi orang yang begitu antusias sekali untuk memberitakan Yesus di tiap-tiap rumah ibadat dimanapun dia kunjungi, dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kemudian lanjut lagi, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia ini datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Artinya mengikuti Yesus itu zaman dulu sebelum, ya, sewaktu itu sebelum Saulus bertobat. Tapi sekarang sesudah dia bertobat, maka namanya diganti menjadi, ya, Paulus, ya.
Haleluya, saudara. Kemudian kita juga baca dalam surat Roma, dia menulis surat kepada orang-orang Roma, ya, ada di Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian bunyinya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, kitab Taurat dan juga kitab para nabi. Kemudian lanjut ayat 3 tentang anaknya, ya, anak Allah, ya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita namanya. Haleluya, saudara. 1 Romawi jelas sudah bagaimana pihak-pihak yang mengakui dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan kita sudah tahu tadi, yang pertama ada pihak sorga, ada 4 yang mewakili. Kemudian ada pihak neraka juga ada 2, baik iblis maupun Satan atau roh-roh jahat. Dan yang ketiga dari orang bumi ada 5 yang saya angkat di sini mewakilinya, yang menyatakan bersaksi bahwa Yesus itu adalah, ya, firman Allah yang berinkarnasi jadi anak manusia dan juga disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang maha kudus. Haleluya. Kita masuk pada bagian Romawi yang kedua. Bagian Romawi yang kedua, ini kesaksian Bapa Surgawi tentang Yesus. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar kesaksian dari Yohanes Pembaptis mengenai Yesus, tentang Yesus. Begitu juga kesaksian daripada Rasul Yohanes tentang Yesus. Nah, sekarang ini kita masuk lagi pada bagian yang kedua, Romawi, kesaksian Bapa Surgawi tentang Yesus. Ya, kita mulai dari Romawi A. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia atau menjadi daging pada terjemahan yang lain. Ya, yang kita kenal peristiwa ini disebut dengan Natal Yesus Kristus, atau dia menjadi anak manusia. Maka kemarin kita sudah belajar bahwa Yesus berkata kepada dirinya sendiri itu 85 kali bahwa dia sebagai anak manusia. Artinya firman Allah yang telah berinkarnasi dalam pribadi Yesus yang adalah anak manusia. Sehingga dia adalah anak Allah atau Allah, ya, penuh secara full atau dikatakan 100% Allah. Dan Yesus juga dikatakan 100% adalah anak manusia. Ya, yang itu tertulis juga yang kita sudah tahu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang ke-14. Kita akan baca kembali bersama-sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemarin kita sudah tahu bahwa pada mulanya adalah firman atau disebut dengan pre-existence. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, co-existence. Dan kemudian, ya, firman itu juga adalah Allah sendiri, self-existence. Kita sudah belajar kemarin, ya. Nah, sekarang 14 kita lihat. Firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa satu-satunya atau putra Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, saudara. Nah, itu adalah Yesus sendiri, kesaksian dari Bapa Surgawi tentang Yesus. Kemudian kita akan masuk pada ayat yang pertama. Saudara perhatikan di sini, ya. Kita hanya mengulangi yang kemarin supaya lebih menegaskan kembali firman ini, sehingga kita bisa simak baik dan menjadi bahan perenungan buat kita. A1, sesudah Yesus dibaptis air dan Roh Kudus, perhatikan. Ya, tadinya kita tahu bahwa Yesus tidak berdosa, tidak perlu untuk dibaptis, tapi dia harus menyerahkan dirinya. Karena di sini dia menunjukkan teladan juga bahwa dia harus lakukan ini. Ya. Dan dari peristiwa sesudah dia dibaptis air dan Roh Kudus, maka dia atau Yesus dinyatakan Bapa sebagai anak Allah. Ya, yang tertulis dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama. Ada pelajaran yang sangat penting di sini yang perlu kita memahaminya, bahkan perlu kita mengalaminya, ya. Nah, demikian bunyinya sesudah dibaptis. Yesus segera keluar dari air. Nah, kata segera keluar dari air artinya sebelumnya berarti Yesus masuk air. Ini banyak sekali ya pihak-pihak teolog juga yang berseberangan, yang masih mempertahankan baptisan percik. Mereka berusaha untuk mencari kebenarannya. Tapi saya lihat ini sederhana saja. Ya, Yesus segera keluar dari air artinya dia nyelam dulu masuk dan sekarang keluar dari air. Ya, sudah kita nggak usah mengartikan yang lain lagi. Dan karena berasal juga kata baptizo. Ya, kata baptizo
itu bukan rantizo. Kalau rantizo itu percik. Ya, kalau baptizo itu bahasa Yunaninya, bahasa Grikanya itu adalah ya secara harfiah, saya ulangi lagi, adalah 3. Satu benda yang ditenggelamkan atau dicelupkan dalam air itu disebut dengan baptizo secara harfiah. Kemudian yang kedua, satu benda yang seluruh permukaannya basah itu disebut dengan baptizo. Dan yang ketiga, satu benda yang seluruh permukaannya diliputi oleh air, itu namanya baptizo. Jadi dari katanya saja, ya saya bersyukur juga karena lembaga Alkitab itu hanya menerjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani atau bahasa Greka, dan diindonesiakan menjadi baptizo menjadi baptisan. Jadi kita tidak perlu lagi bertentangan, berdebat di sini, ya menghabiskan energi kita, tapi kita jelas di sini bahwa nama kata dibaptis artinya ditenggelamkan atau dicelupkan dalam air, dan Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini disaksikan oleh Yohanes juga. Karena waktu itu Bapa sudah berpesan kepada Yohanes, nanti ada seseorang yang datang ketika engkau membaptisnya, maka engkau akan melihat ya ketika Roh Allah turun melembaga di atasnya seperti burung merpati. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada pernyataan dari Bapa sendiri sesudah Yesus mulai proses yang namanya baptis air dan Roh Kudus. Maka pernyataan ini keluar dari Bapa sendiri, dari sorga sendiri berkatakan, inilah anak Allah. Ya, anakku itu artinya Allah. Ya Bapa yang mengatakan, yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah sesudah dia mengalami suatu proses lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan saya percaya walaupun Yesus tidak perlu dibaptis, tapi dia datang dalam rangka menunjukkan teladan buat kita, supaya kita akan mengikuti teladannya, sehingga kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya saudara. Percaya bilang amin. Haleluya. Kemudian kita lanjut lagi pada bagian berikutnya, yaitu pada A2 dari Romawi 2 ini. Yesus dibawa oleh Roh Kudus, sudah lihat. Ini Yesus belum melayani. Dia harus mengalami 3 proses awal, yaitu pertama baptis air, baptis Roh Kudus. Sesudah itu acaranya belum selesai karena masih ada dalam acaranya ilahi. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ngapain saudara? Dia tinggal di sana dan berpuasa ya 40 hari lamanya dan tidak makan apa-apa. Kemudian dia dicobai iblis, saudara. Jadi ini merupakan salah satu bentuk daripada orang pilihan, orang utusan yang sebentar nanti akan dipercayakan, saudara. Ya, kita harus lewat baptis air, baptis Roh Kudus supaya kita dapat pengurapan. Karena Roh ini akan turun, ya kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi baik di Yerusalem seperti yang tertulis dalam Kisah 1 ayat 8. Ya, kita sudah tahu ayat ini sangat terkenal sekali. Kamu akan jadi saksiku apabila Roh Kudus turun atas kamu, baik di Yerusalem, ya, kemudian di Samaria, di seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Harus diurapi Roh Kudus, saudara. Nah, lewat apa? Baptisan Roh Kudus. Kemudian sesudah itu Yesus belum melayani, masih ada satu acara, tolong perhatikan lagi. Ya, masih ada satu ya bagian yang harus dia lalui lagi. Dia harus baptis air sudah, baptis Roh Kudus sudah, tapi dia harus berpuasa 40 hari untuk diuji, karena dia datang juga sebagai anak manusia. Jadi perlu diuji. Ya, perlu diuji. Sebab itu yang mengujinya ini pakar sekali, profesor, doktor ini. Yang jago menguji nih, yang selalu mendatangkan ya pencobaan, godaan. Nah, jagoannya dia namanya iblis itu loh, ya. Iblis itu, si Lucifer itu. Makanya saudara, saya senang ya kita baca dalam Injil Lukas. Ini Matius 4 ayat 1 sampai 11 ada. Kemudian di dalam Injil Markus pasal yang pertama 12 sampai 13 dan Injil Lukas 4 dari 1 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 4. Ini bagian ini penting. Karena Yesus sebelum melayani dia harus lewat pengalaman ini dulu. Sesudah itu baru dia turun gunung, dia melayani, dan kita tahu mujizat pertama yang dia buat adalah dia merubah air cuci kaki ya pada 6 tempayan itu menjadi anggur yang manis. Ya, itu mujizat pertama. Sesudah dia selesai berpuasa turun gunung, ya baru kemudian dia melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah dibaptis air? Mungkin sudah,
Tapi Roh Kudus apa sudah? Kemudian sudah berpuasa untuk bisa melayani. Karena Yesus datang dalam rangka memberikan contoh dan teladan buat kita. Ya, dia datang sebagai manusia, sebab itu tentunya teladan ini pasti kita mampu akan melakukannya. Kalau dia datang sebagai Allah, kita nggak bisa karena dia terlalu sakti, terlalu mulia, terlalu agung. Tapi karena dia merendahkan dirinya, menyetarakan dirinya dengan kita manusia, berarti semua teladan yang dia lakukan itu pasti bisa kita lakukannya. Karena dia datang sebagai manusia. Berarti saya bilang amin. Makanya sebelum dia melayani pekerjaan Bapa di sorga, sesudah dibaptis air dan Roh Kudus, dia harus melalui satu bagian lagi, dia harus berpuasa selama 40 hari. Ya, mari kita baca dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 1 mulai. Yesus ya, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Jadi Bapa mengizinkan Yesus cobai sebagai apa? Sebagai anak manusia, saudara. Ya, dicobai sebagai anak manusia karena dia masih menggunakan daging yang tentunya sangat bisa dipengaruhi oleh namanya hawa nafsu atau keinginan daging itu sendiri. Ya. Nah, selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Tolong perhatikan. Selama 40 hari ya di situ ketika dia tinggal di padang gurun itu, dia tidak makan apa-apa, bukan tidak minum apa-apa. Dia tidak makan apa-apa. Sebab itu akibat dari karena dia tidak makan apa-apa, maka dia menjadi lapar bukan haus, saudara. Ya, padahal kalau menurut logika 40 hari itu pasti dia sangat haus sekali. Tapi di sini dia tidak makan apa-apa karena Alkitab begitu jelas secara eksplisit dalam Injil Lukas menulis bahwa Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia jadi lapar. Jadi iblis tahu bahwa Yesus itu lapar bukan haus. Padahal saudara kalau kita biasa ya puasa yang biasa dilakukan itu ya, misalnya kalau saya puasa ya dari makan malam terakhir saat ini, kemudian besok ya dari pagi sampai sorenya menjelang malam kita tidak pernah makan lagi. Ya, ada puasa yang cuma makan atau ya, tidak makan tapi ada yang minum, atau juga ada yang puasa tidak makan tidak minum. Tapi sudah itu kita akan membuka puasa kita, yang pasti kita cari yang pertama adalah air. Sebelum kita akan makan, saudara. Tidak mungkin kita cari makan dulu. Ya, sebab itu di sini yang pasti 40 hari Yesus sebagai manusia loh. Kita lihat dari sudut pandang bahwa Yesus sebagai manusia. Dia bukan Allah. Maka dia datang sebagai manusia. Buktinya apa? Kalau dia tidak tidur ngantuk. Ya, dia tidak makan lapar. Kemudian juga dia sedih, pernah nangis. Kalau dia dipukul juga bisa cedera, mengeluarkan darah. Karena dia adalah manusia biasa sama seperti kita juga. Ya. Oke, sudah perhatikan di sini. Dia tidak makan apa-apa. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya. Karena iblis tahu yang Yesus itu lapar bukan haus. Jika engkau anak Allah, nah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dia tahu, dia datang mencobai, karena dia menggoda yang pertama itu adalah apa? Persoalan makanan. Ya, ujian itu adalah makanan. Daripada poin A3 dari 2 Romawi itu Yesus diuji yang pertama itu adalah makanan. Karena makanan ini menyangkut keinginan daging. Dan makanan ini mengandung juga hawa nafsu, saudara. Ya, perhatikan baik ya. Makanya Bapa mengizinkan iblis menguji Yesus itu, dikondisikan sampai lapar 40 hari tidak makan apa-apa, tapi sekali lagi Yesus itu minum. Karena di sini Alkitab telah secara eksplisit menyatakan dalam Injil Lukas tadi bahwa Yesus selama 40 hari tidak makan apa-apa. Bukan tidak makan, tidak minum loh. Dia tidak salah menulis, tidak kurang menulis. Ini lengkap. Bahwa tidak makan apa-apa, berarti Yesus itu minum secara manusia. Sebab itu iblis dia tahu sekali bahwa Yesus hanya membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, saudara. Maka dia uji. Dia uji, kalau engkau anak Allah, ya, ayat 3 selanjutnya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lanjut ayat keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Ini saya ya dari lembaga Alkitab tidak komplit, tapi dalam terjemahan yang asli itu tetap keluar firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat versi NKJV. Nah, but Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Jadi tidak hanya hidup dari roti saja,
tetapi setiap firman yang dari Allah itu sendiri. Nah, ini ada kekurangan dari Lembaga Alkitab Indonesia, saya nggak ngerti kenapa dikurangin ini, tapi ini penting sekali. But by every word of God, ya. Oke, di sini kita lihat. Jadi ujian Yesus itu pertamalah menguji makanan itu kedagingan atau hawa nafsu, saudara. Makanya dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dan 20 itu kita bisa baca. Kan Yesus datang dalam rangka dia tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya mendirikan kerajaan sorga di bumi yang dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Sebab itu Yohanes berteriak, berseru, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Dan kemudian di sini saudara lihat, iblis memang dibiarkan oleh Bapa untuk menguji Yesus sebagai manusia, ya, untuk bagaimana apakah dia masih tergoda jatuh dengan keinginan manusiawinya, keinginan dagingnya karena dia dalam keadaan yang lapar. Dan kemudian sudah lihat di sini ternyata Yesus menang. Sebab itu bagian ujian Yesus itu adalah ada 3 poin di sini, itu 3A, 3B dan 3C. Dan kita mulai dengan 3A. Itu diuji persoalan makanan. Jadi dibiarkan oleh Bapa 40 hari tidak makan apa-apa, sangat amat lapar. Kemudian yang pasti keinginan dagingnya begitu sangat ya menonjol, mendominasi keinginan hawa nafsunya sebagai manusia. Tapi Yesus bisa dapat katakanlah menguasai keinginan daging atau hawa nafsu ini, dan akhirnya dia menang. Makanya surat Roma Paulus tulis kepada orang di Roma, di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dan 20. Demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi saudara lihat di sini, karena banyak sekali rencana kerajaan Allah itu dirusakkan oleh karena makanan. Saudara lihat waktu Adam dan Hawa ketika ya iblis dicampakkan ke bumi, dia menghancurkan bumi sehingga bumi itu berantakan, saudara, campur baur adanya, tidak berbentuk lagi. Tapi Tuhan kembali membentuk kembali, dan kita tahu satu taman yang merupakan ekspansi miniatur kerajaan sorga itu namanya Taman Eden, saudara. Dan manusia pertama ditaruh di situ itu adalah Adam dan Hawa. Dan apa yang menjadi masalah dengan mereka? Harusnya mereka itu dipercayakan membangun sistem kerajaan sorga di bumi, tapi saya percaya Tuhan juga izinkan, ya, karena mereka punya kehendak bebas, free will untuk bisa memilih. Dan kemudian akhirnya iblis menang. Iblis menggoda mereka persoalan makanan, saudara. Karena waktu Tuhan berfirman kepada Adam, 2 pohon ini, 1 pohon kehidupan, 1 pohon kematian. Ini buah pohon kematian jangan engkau makan, karena pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Dan kita tahu akhirnya mereka makan dan mereka menjadi mati. Artinya mati rohani yang pertama, mereka terpisah dari Allah itu sendiri. Dan kita lihat di sini tentunya ini sudah merupakan strategi iblis, bahwa yang pertama selalu dia menghancurkan rencana kerajaan itu. Yang pertama digunakan adalah dengan makanan, saudara lihat. Kemudian juga kita bisa lanjut lagi, kita bisa melihat bagaimana ya 2 orang saudara anak daripada Ishak itu adalah Esau dan Yakub. Saudara lihat, seharusnya Esau itu anak yang tua, dia mendapat hak kesulungan, tapi karena persoalan makanan maka dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi kalau memang Yakub itu penipu sih oke, bagian yang lain, saudara, dalam kasus yang lain. Tapi persoalan hak kesulungan ini itu dia tidak menipu, karena Esau telah menjual hak kesulungan itu kepada dia cuma karena sepiring kacang merah, saudara. Makanan, ya, kalau kita di Manado sebut dengan kacang brenebon, ya, brenebon itu. Ya, makanya sering dibikin sup brenebon itu dengan ya kaki bokeh seperti itu. Wah, luar biasa sekali dia tariknya. Esau jatuh dengan semua persoalan ya sup brenebon ini, saudara. Makanya dia menjual hak kesulungan. Akibatnya waktu dia ingin mendapat kembali, sampai bercucuran air mata pun dia tidak akan dapat lagi. Seperti surat Ibrani katakan seperti itu, saudara. Dan itu tertulis ya di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 itu 16 dan 17 ayatnya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak,
sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara perhatikan, saudara lihat, walaupun dia menangis sampai air mata darah, dia tidak bisa mendapat kembali. Makanya setiap kali kita tahu bahwa ketika mereka melepaskan berkat dari Abraham, harusnya Ishak dan Esau, tapi berubah menjadi berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Esau kehilangan hak kesulungan cuma persoalan karena makanan. Sebab itu hati-hati, saudara, karena dalam unsur makanan itu mengandung hawa nafsu. Kalau kita nggak suka makan, dia bilang tidak ada nafsu makan. Dan ini punya kaitan kuat sekali dengan keinginan juga nafsu seks, sangat kuat. Menurut penyelidikan bahwa saraf yang merangsang kita untuk nafsu makan itu sama juga saraf yang sama merangsang kita untuk nafsu seks, saudara. Perhatikan, makanya Tuhan itu selalu membuat strategi yang tepat untuk bagaimana kita tidak bisa jatuh dengan hawa nafsu seperti ini. Maka Tuhan sering dikatakan kita berpuasa. Kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu seks kita atau nafsu makan kita, mari kita belajar berpuasa, dan situ kita akan bisa mengendalikannya. Karena firman Tuhan tetap punya cara untuk bisa dapat membuat kita bisa berhasil dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga tidak bisa diperangkapi oleh iblis dengan cara-cara seperti ini, karena yang pasti ditawarkan untuk menggoda kedagingan kita. Haleluya, saudara. Kita akan lanjut lagi. Iblis menggoda pada bagian yang berikut itu adalah mengenai kedudukan, jabatan, dan kekayaan dunia. Nah, sebab itu saudara, ada tiga yang iblis goda kepada Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari. Itu dia menggoda bagian yang pertama tadi makanan, keinginan daging yang menyangkut hawa nafsu. Bagian kedua adalah kedudukan, posisi kedudukan, jabatan, dan kekayaan dunia. Karena kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Satu ujian dia tidak berhasil, iblis tidak pernah mundur. Dia pakai lagi ujian yang kedua. Dia gunakan lagi strategi yang kedua. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Sudah dalam roh ini sudah lihat. Jadi sudah berdiri, kemudian dia bawa, dan kemudian Yesus bisa melihat semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata seperti ini pada ayat yang ke-6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Betul pernyataan iblis ini. Yesus tidak membantahnya. Dan ini benar bahwa iblis itu adalah penguasa dunia. Semua menjadi milik dia. Dunia itu adalah milik iblis. Dan saudara perhatikan bahwa kita itu ada di kandang iblis. Tapi kalau kita lahir dari Allah, iblis tidak bisa akan menjamah kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita kalau saudara lahir dari Allah. Dan lahir itu harus dari air dan Roh Kudus, saudara. Itu jelas sekali ayat menulisnya dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18, itu jelas tertulis demikian. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, bukan lahir dari organisasi gereja atau denominasi, saudara. Lahir dari Allah berarti lahir dari air dan Roh Kudus. Perhatikan, tidak berbuat dosa, artinya tidak dosa dalam dirinya, hati baru dan roh baru, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan perhatikan, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Artinya yang pasti kalau Allah lahirkan kita dengan air dan Roh Kudus, maka kita menjadi anak Allah, dan si jahat tidak bisa menjamahnya, karena kita mendapat perlindungan yang spesial dari Bapa kita dan Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Sebab itu saudara lihat di sini, waktu iblis menawarkan kepada Yesus, dia tawarkan kedudukan, jabatan, dan kekayaan dunia. Yang kita baca pada ayat yang ke-5, yang ke-6 sudah kita baca. Tapi ada satu syarat, bahwa dia bisa memberikan kepada siapa saja menurut kehendaknya dia. Kalau ayat 7 ini berlaku, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis jatuh, saudara, diusir dari kerajaan surga, karena hal ini yang betul-betul menjadi kebutuhannya dia. Dia melihat bagaimana semua orang penghuni surga menyembah Bapa dalam kemuliaannya. Dan dia menjadi iri hati. Dia ingin juga untuk disembah seperti itu, saudara. Sebab itu saya mau kasih tahu betapa nilai penyembahan baik di mata Bapamu di surga maupun di mata iblis itu nilainya sangat besar dan sangat berharga.
Perhatikan saudara, jangan anggap rendah nilai penyembahan kita. Iblis katakan semua akan aku berikan, semua kerajaan dunia dan isinya ini aku berikan kepada setiap orang yang mau menyembah aku. Dan itu akan aku berikan menjadi milik kita. Sebab itu sudah perhatikan, ini tawaran iblis di akhir zaman ini saudara. Keadaan semakin sulit, mari kita akan tetap bertahan. Siapa yang bertahan sampai akhirnya akan selamat saudara. Iblis akan tawarkan dengan berbagai macam cara. Kekayaan, ya ketidakbenaran, dia tawarkan seks, dia tawarkan makanan, apapun juga dia akan tawarkan. Semua keinginan-keinginan dunia dia akan tawarkan. Keinginan mata, ya keinginan daging, gangguan hidup dia tawarkan semua. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita jangan terjebak, terperangkap dengan semua ya perangkap-perangkap dipasang iblis. Karena hari ini biarlah firman ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita, jadi pegangan buat kita, jadi nasihat buat kita untuk kita bisa melakukan perenungan baik-baik. Kalau Yesus pun digoda, ya, diuji seperti ini juga. Saya percaya kalau Yesus menang, kita pasti menang juga. Karena kita juga lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Yesus menyertai kita, percaya bilang amin. Dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa asal mengikuti teladannya. Apa yang sudah diteladani oleh Yesus. Kalau Yesus menolak semua ini, mari saudara, lebih baik sedikit di dalam kebenaran daripada banyak dalam ketidakbenaran. Ya, lebih baik sedikit saudara, tapi lama-lama akan jadi bukit. Tapi jangan sampai tawaran dunia ini yang pasti disponsori oleh iblis itu sendiri kadang-kadang menjerat kita. Kita jatuh terperangkap dan kita tidak bisa keluar lagi dari perangkap-perangkap yang berbahaya ini. Mari saudara, engkau hayati. Di sini saya percaya sudah mengerti, karena perangkap-perangkap dunia hari ini luar biasa sekali. Ya, ditawarkan iblis. Ya, kalau engkau tunduk di sana, engkau terperangkap di sana, maka engkau pasti akan kalah dan akhirnya engkau akan kehilangan hak-hak istimewa menjadi anak-anak Allah, dan ujungnya engkau kehilangan hidup kekal dan akhirnya binasa. Perhatikan saudara, kedudukan jabatan dan kekayaan dunia itu adalah bagian daripada ujian yang kedua dan iblis. Dan ujian yang ketiga, 3C ini, dia tawarkan reputasi, popularitas, ya, dan terkenal kita dengan mujizat yang terjadi. Ya, kita jadi hebat, orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang extraordinary, orang yang berkuasa, orang yang punya segala kuasa. Ya, sebab itu saudara hati-hati. Sehingga kadang-kadang ya tawaran ini membuat kita meninggalkan Yesus. Kadang-kadang kita harus beralih meninggalkan iman kita saudara. Banyak sekali sudah ditawarkan. Ada keluarga kami juga ditawarkan. Engkau tuh harusnya layak, sudah bisa dipromosi sebagai ya kepala cabang dari satu bank terbesar di Indonesia. Tapi persoalannya karena engkau ya beriman kepada salib itu, maka itu menjadi kendala buatmu. Tapi dia tetap sampai akhir hidupnya, dia tetap tidak meninggalkan Yesus. Karena salib itu yang membawa kita kepada keselamatan. Karena salib itu juga yang membawa melalukan kita dari kematian yang kekal. Sebab itu kalau saudara tinggal salib, maka engkau akan binasa. Apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, tapi jiwanya binasa. Sebab itu sekali Yesus, tetap Yesus saudara. Apapun tawarannya, tawaran reputasi, naik pangkat, popularitas, apapun juga, menjadi terkenal dengan berbagai macam mujizat dan otoritas, jangan engkau pernah tergoda di sana. Pertahankan itu, karena sekali Yesus tetap Yesus. Karena dan keselamatan tidak dalam siapapun juga. Tolong perhatikan, selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa selamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya bilang amin. Ya, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena Dia adalah satu-satu jalan. Ya, dan itu adalah kebenaran yang membawa kita kepada hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Percaya bilang amin. Jangan tinggalkan Yesus cuma karena godaan yang seperti ini. Ya, soal makanan, Tuhan pasti menjamin saudara. Engkau tidak akan kekurangan. Lihat burung di udara, dia tidak bekerja. Lihat bunga di taman, dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan hiasi dia. Keagungan daripada seorang Salomo tidak bisa melebihi bunga yang Tuhan tata di taman. Burung di udara, tetap mereka dapat makanan. Mereka diberi hikmat, diberi cara, strategi untuk bisa dapat dijamin makanannya. Apalagi kita manusia, ciptaannya sendiri. Dan kita juga adalah anak-anaknya. Masa Dia akan biarkan kita? Bapa tidak mungkin akan biarkan kita. Apapun yang kita minta, tetap Dia akan berikan. Dia menjamin kita sekarang seterusnya sampai pada akhirnya. Percaya bilang amin.
Percaya bilang amin. Haleluya saudara. Ya sebab itu iblis menggoda lagi. Kita baca Injil Lukas ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ini ujian yang ketiga kepada Yesus yang adalah sebagai anak manusia. Perhatikan, saya tekankan di sini, dia bukan sebagai anak Allah, tapi ujian ini datang sebagai anak manusia yang menggunakan daging seperti kita, yang punya kelemahan, yang bisa ya dikuasai oleh hawa nafsu seperti itu dan bisa kalah seperti itu. Tapi di sini kita lihat 3 kali godaan ini dan yang ketiga Yesus tetap menang. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Memang ada firman di dalam Mazmur berkata, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat yang ke-11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, Yesus juga ya ditawarkan seperti ini. Ya, dia tawarkan hal yang supranatural. Engkau akan punya otoritas, engkau punya mujizat, engkau berkuasa, bisa melakukan demonstrasi yang luar biasa sehingga orang kagum dan orang bisa betul-betul memuji engkau, meninggikan engkau. Pujian promosi itu datang. Haleluya. Reputasi popularitas itu. Ya, itu dari Tuhan saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada orang bisa menurunkan. Kalau Tuhan menurunkan, tidak bisa orang mengangkat. Sebab itu mari biarlah Tuhan sendiri yang bercara hidup kita. Dimanapun engkau bekerja, kalau engkau mengenalkan Tuhan, saya percaya Tuhan berkata engkau jadi kepala bukan ekor. Ya, engkau akan naik dan tidak turun. Saya tidak setuju dengan filosofi orang dunia yang berkata bahwa hidup ini kayak roda pedati. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang tengah, kadang-kadang di bawah. Tidak. Kalau hidupmu dalam kebenaran, berpegang kepada firman Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus, bahwa dalam hidup orang benar itu seperti fajar, kian bertambah terang sampai terang benderang di tengah hari itu. Itulah jalan orang benar. Ya, tidak up down tidak saudara. Tapi dia akan naik terus, walaupun perlahan tapi naik. Naik terus, dan Tuhan bilang kau jadi kepala dan bukan ekor. Percaya bilang amin saudara. Asal engkau tetap tinggal dalam kebenaran. Asal engkau tidak dapat pernah berkompromi dengan yang tidak benar. Sedikit pun jangan pernah. Promosi, reputasi, popularitas itu pasti akan datang. Daripada Tuhan tidak ada orang yang bisa menurunkan engkau. Dengar baik saudara. Ayat 12. Dan Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. 13. Ini ayat ini berbahaya saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia gagal, dia kalah. Dia tidak berhasil menggoda Yesus dengan 3 cara. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sebab itu iblis tidak pernah bosan. Dia tertua sebelum dunia jadikan. Saya nggak tahu berapa ribu juta tahun dia sudah ada sebelum dia jatuh dalam dosa dan dicampakkan ke bumi ini. Sebab itu dia ahlinya saudara untuk menggoda. Dia menunggu waktu yang tepat. Dan keinginannya dia goda pasti dengan 3 cara. Dan ini dari zaman purbakala, di mana juga Adam dan Hawa tergoda jatuh dengan hal yang demikian. Pasti juga saudara akan juga. Sampai hari ini strategi iblis yang paling luar biasa, yang paling ampuh adalah di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Saudara perhatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya penguasa iblis ya, yaitu keinginan daging nih, hawa nafsu nih, baik makan maupun seks saudara, dan keinginan mata, serta keangguhan hidup, ya, pride of life. Di sini ada, saudara lihat di sini. Maka kadang-kadang orang sudah cukup, tapi yang satu ini mereka cari, supaya mereka jadi populer, ya, mereka jadi terkenal, mereka jadi disanjung, diagungkan, ya, dielu-elukan seperti itu saudara. Ada orang membutuhkan seperti ini, sehingga dia lupa diri saudara. Padahal itu keinginan itu adalah strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 katakan. Dan dunia ini sedang terlenyap dengan ketiga keinginannya itu saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Percaya bilang amin saudara. Saya percaya biar firman ini hari ini betul-betul menguatkan kita kembali. Ketika saudara diambang sekarang, bimbang antara memilih kiri atau kanan saudara. Tapi ketika firman disampaikan, saya percaya iman saudara kembali diperteguhkan kembali.
sehingga saudara tidak akan bisa diombang-ambingkan, terseret lagi kepada tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran kedudukan, reputasi, popularitas, dan segala bentuk promosi yang daripada iblis sendiri. Tapi mari biarlah tunggu waktu Tuhan, bersabar tunggu waktu Tuhan. Kalau itu sudah datang waktunya, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Saudara pasti dia akan diangkat dan tidak orang bisa menurunkannya lagi. Saudara punya jalan terbuka dan tidak bisa orang menutupnya. Tapi kalau jalan pasti tertutup, jangan saudara memaksa ada jalan-jalan lain. Hanya satu jalan saja, itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada banyak jalan ke Roma, saudara. Cuma satu jalan saja. Haleluya, saudara. Kemudian kita masuk doa Romawi B. Di sini waktu saat Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, dia bawa 3 muridnya, saudara, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini tiga serangkai ini selalu dekat sekali. Dan mereka termasuk ring satu. Dan mereka lihat bagaimana Yesus akhirnya terjadi, ya, rupa Yesus berubah. Terjadi transfigurasi, rupa Yesus mereka lihat begitu penuh kemuliaan. Dan mereka lihat ada 2 oknum yang hadir, yaitu Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus, satu di kiri, satu di kanan. Kemudian, ya, mereka dengar suara dari sorga berkata, di dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima, dan saudara baca ayat yang lain, demikian bunyinya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi ada tambahan, ya, 2 kata terakhir, dengarkanlah dia. Kalau tadi Bapa melakukan pernyataan juga ketika Yesus dibaptis air dan sesudah Yesus dibaptis Roh Kudus, ada suara dari surga juga yang berkata demikian, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai di situ aja, saudara. Karena di situ Yesus belum berbuat apa-apa. Belum ada teladan, belum ada pengajarannya, karena dia baru memulai pekerjaan Bapa. Sebab itu tidak ada kata dengarkanlah dia. Tapi sudah Yesus, ya, berjalan waktu dari waktu ke waktu itu, dia sudah banyak hal yang dia sudah tunjukkan, sudah banyak hal yang diajarkan. Maka ada, ya, instruksi di sini, ada perintah dari Bapa sendiri kepada ketiga murid yang mewakili menyaksikan Yesus dipermuliakan di atas bukit itu. Dengarkanlah dia. Haleluya. Dengarkanlah dia, ya. Sebab itu kata dengarkanlah dia, di situ sudah lihat itu punya makna yang luar biasa. Dan kita akan masuk pada bagian 3 Romawi, kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Kalau tadi kesaksian Yesus sebagai anak Allah, tapi sekarang kesaksian kita sebagai anak-anak Allah, ya. Sesudah kita dibaptis air dan Roh Kudus, perhatikan seperti Yesus tadi juga harus melalui proses ini, proses yang sama, saudara. Tolong dengar baik, dibaptis air dan Roh Kudus. Atau Yohanes 3:5 katakan lahir dari air dan Roh Kudus. Ini paketnya utuh. Harus 2 jadi 1, 2 in 1. Tidak bisa air saja, saudara. Air dan Roh Kudus. Maka status kita berubah dari anak manusia, ya, orang berdosa, menjadi anak-anak Allah. Itu tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12-13, Yohanes pasal 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, Galatia 4 ayat 6, Roma 8 ayat 15-16, 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kita akan baca di Yohanes pasal yang pertama ayat 12-13. Saudara perhatikan baik di sini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima siapa? Menerima Yesus sebagai orang utusan, menerima Yesus sebagai Allah, anak Allah, yang sekarang Allah jadi firman, jadi manusia, yang ada dalam pribadi Yesus sendiri. Itu menerima dia, menerima pengajarannya, ya, menerima firman-Nya, menerima dia secara pribadi. Maka diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mempercayai dia sebagai anak Allah, sebagai orang utusan. Maka kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, proses pemberian kuasa seperti apa? Itu tertulis dalam ayat yang ke-13. Perhatikan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Kita semua diperanakan, ya, secara manusiawi itu dari darah dan daging. Dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara lihat di sini, kita jadi anak Allah karena percaya, menerima Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya firman-Nya, percaya perkataannya, kemudian ya percaya dan kita lakukan semua apa yang diperintahkan, difirmankan itu, maka kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini proses pemberian kuasa itu dijelaskan pada ayat yang ke-13. Artinya diperanakan kembali bukan dari darah dan daging atau keinginan seorang laki-laki, tapi dari Allah. Bagaimana cara Allah memperanakan kita atau melahirkan kita? Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Seperti kemarin juga saya sudah jelaskan, saya ulangi lagi di sini supaya lebih tegas lagi. Saudara perhatikan, karena ini firman secara eksplisit dikatakan seperti itu. Karena kita semua yang terpanggil untuk menjadi anak Allah, berkat yang mulia yang luar biasa. Jangan saudara lewatkan kesempatan ini, tapi mari saudara untuk memperbaiki status saudara, memperjelas status saudara, betul-betul memperkuat ya status saudara supaya saudara bisa menjadi anak Allah, bukan cuma karena percaya, tapi harus ditindaklanjuti dengan apa yang kita percayai itu, yaitu kita harus lahir ya dari air dan Roh Kudus. Sebab itu ketika Nikodemus, seorang pakar teologi pada saat itu datang malam-malam kepada Yesus dan bertanya bagaimana untuk hidup kekal, Yesus bilang kepada dia, kalau tidak dilahirkan kembali, sorga aja tidak melihat. Kemudian dalam pikiran dia secara manusiawi, dia katakan, masa saya sudah tua renta begini harus masuk dalam kandungan ibu dan dijebol keluar lagi. Nah, Tuhan katakan, engkau pengajar Israel sampai kau tidak mengerti hal-hal yang seperti ini. Ya, dalam Injil Yohanes 3:10. Dan kemudian Yesus berkata lagi, mempertegas pertanyaan daripada sang Nikodemus ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh atau diperanakan oleh Bapa itu sendiri lewat cara air dan roh. Perhatikan, tidak air sendiri. Air dan roh ini paketnya utuh, tidak bisa dipisahkan. Air dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya kalau tidak lahir, tidak diperanakan dari cara Bapa lewat air dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Berarti dia bukan pewaris, dia bukan anak, dan berarti ya dia harus masuk kerajaan yang mana? Ya pasti kerajaan setan, saudara. Dan kerajaan setan itu adalah neraka, saudara. Haleluya, saudara. Ini yang saudara harus perhatikan. Dan lahir dari air dan Roh Kudus itu Paulus menjelaskan kepada Titus, waktu itu Titus menjadi gembala di Kreta, itu lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus yang tertulis dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 juga menjelaskan Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Yesus telah menyelamatkan kita, artinya proyek keselamatan itu telah selesai. Yesus sudah naik ke sorga, dia sudah lahir, mati, dikuburkan, bangkit, dan kemudian naik ke sorga, sudah terima Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dan kemudian memerintah, menjadi doa syafaat buat kita, menjadi perantara buat kita, dan sekarang dia katakan bahwa proyek keselamatan itu telah selesai. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, benar, tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, kasih karunia. Tapi kasih karunia bisa kita peroleh, yang di dalamnya adalah keselamatan, harus lewat sarana oleh permandian kelahiran kembali, ya, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, ada dua sini, ada dua proses. Satu, permandian kelahiran kembali atau lahir dari air atau baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau lewat baptisan Roh Kudus. Jadi Titus pasal 3 ayat 5 menjelaskan proses daripada Yohanes 3 ayat 5 seperti apakah, bagaimana caranya lahir dari air dan Roh Kudus. Haleluya, saya percaya atas pertolongan Tuhan saudara bisa mengerti. Mari kita lihat kenapa harus butuh Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah materai anak Allah. Dan kita bisa baca dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh besar, ya, Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Kudus ini yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu juga kita berlayak berseru, ya Abah, ya Bapa, Ayah, my Father, my Daddy. Percaya bilang amin. Haleluya. Berarti dia adalah Bapa kita, Ayah kita, dan kita adalah anak-anaknya. Berarti saudara aman, saudara. Hari ini engkau memiliki Bapa yang kekal, yang tidak pernah yang meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Bapa duniawi, walaupun dia mengasihi engkau, satu saat dia berhalangan, dia bisa mati. Tapi Bapa surgawi kekal selama-lamanya. Mari rebut status ini. Jangan masa bodoh. Tapi ketika firman sampaikan, maka saudara bisa dapat menjadi jalan keluar untuk bisa menolong saudara merubah statusmu yang tadi belum jelas statusnya. Tapi ketika engkau lahir dari air dan Roh Kudus, maka status jadi jelas, menjadi anak-anak Bapa di sorga. Engkau berlayak panggil dia Ayah, Abah, ya Bapa. Haleluya, saudara.
Ini status kita, ya, sebagai kesaksian anak-anak Allah. Kemudian bagian yang terakhir atau B dari 3 Romawi B, kita kembali akan belajar apa sih makna dari kata dengarkanlah dia. Ya, itu artinya mendengar perkataan Yesus, menerima perkataannya juga, menerima ajarannya juga, dan tentunya mengikuti teladannya. Ya, karena dia datang seperti manusia itu, ya, Allah yang tidak kelihatan dalam roh itu ada pada Yesus secara jasmania, itu Kolose katakan seperti itu, supaya kita bisa melihat dan mencontohinya. Karena teladan yang sudah dirintisnya itu yang membuat kita bisa mengikutinya. Kalau tadi Allah di sorga dalam keadaan roh, kita tidak bisa dapat melihat, hanya diwakili oleh nabi-nabi, dan itu pasti punya kekurangan dan kelemahan. Tapi ketika anak ini yang tidak ada dosanya, tidak ada kelemahannya, dia sempurna, dan dia seperti Bapa juga, melihat dia seperti kita melihat Bapa di sorga, dan dia adalah gambaran utuh daripada Bapa itu sendiri secara jasmania. Sebab itu kita bisa mengikuti teladan secara baik, dan itu tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21, ya. Demikian bunyinya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya. Sebab itu Yesus datang supaya kita mengikuti teladannya. Semua pengajarannya, semua teladan yang ditinggalkan harus kita ikuti. Kalau dia lahir dari air Roh Kudus, dibaptis air Roh Kudus, kita harus ikutin seperti itu. Percaya bilang amin, saudara. Kalau dia puasa 40 hari, kita harus juga ikuti seperti itu, karena dia datang sebagai manusia, bukan sebagai yang sakti sebagai Allah. Tapi teladan tinggalkan teladan manusia, berarti artinya saudara, Bapak, Ibu, dan saya bisa mengikutinya. Percaya bilang amin, saudara. Haleluya, saudara. Sebab itu saudara perhatikan di sini. Kemudian saya senang sekali dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ini ayat favorit saya, ya. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani, demikian bunyinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia ini Kristus, ya, bahwa dia ada dalam Yesus, dia percaya kepada Yesus, dia beriman kepada Yesus, dia pengikut Kristus, orang Kristen, ya, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya Kristus yang hidup sebagai manusia itu, kita wajib, ya, mengikuti teladannya. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Haleluya. Apa teladan yang kita harus ikuti? Di sini ada 2 poin. Poin B1 dan B2. Pertama-tama, saudara, sesudah kita dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Sekali lagi, saudara, baptis air dengan selam, baptis Roh Kudus dengan penumpangan tangan, dan tanda orang menerima Roh Kudus dalam hatinya. Hati yang sudah baru, hati bersih, dia akan diberi kemampuan supranatural, berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh, atau speaking in tongue, atau sebut glosolalia. Kalau karunia itu senolalia, saudara, beda, saudara. Senolalia, karunia itu. Tapi kalau orang yang baru pertama menerima lahir baru, maka itu disebut dengan glosolalia, dan itu peristiwa namanya dorea, bukan karisma. Dorea, saudara perhatikan. Nah, makanya kalau saudara di sini lihat, kalau Yesus berpuasa 40 hari sudah baptis air Roh Kudus, saudara itu ikut teladannya yang sudah tinggalkan Yesus. Mari kita juga, paling tidak seumur hidup kita ini, pernah sekali kita melakukan hal ini. Ya, sebab itu kita di Imam Terjani ada beberapa teman, lebih dari sekali, ada yang sudah 6 kali, 7 kali, dan ini menyehatkan. Dia detox terhadap roh kita, detox kepada, ya, jiwa kita, dan juga detox kepada tubuh kita, sehingga kita jadi sehat. Baik roh kita sehat, jiwa kita menjadi sehat, baik-baik keadaannya, dan tubuh kita juga menjadi sehat. Haleluya. Sebab itu puasa 40 hari tidak akan rugi, karena ini menyehatkan seluruh keberadaan hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita jadi sehat walafiat. Terpujilah Bapa, Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Dan kita tahu di sini tidak makan apa-apa. Ya, kita hanya puasa, hanya minum, saudara. Maka Lukas 4 ayat 2 saya ulangi lagi membacanya. Di situ ya tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kalau dalam Injil Markus itu malaikat melayaninya. Jadi kalau saudara, ya, saudara di Markus 1 ayat 12 itu, saudara enggak usah takut. Kalau kita melakukan ini, pasti Bapa akan mengutus malaikatnya, akan mengawali kita, mampukan kita turut bekerja bersama-sama dengan kita. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah itu waktu itu ia lapar, sebab itu iblis datang menggoda kita. Sekali lagi, puasa ini adalah puasa Yesus, bukan puasa Daniel, bukan puasa Esther, saudara. Tapi ini semua sudah
katakanlah diambil alih oleh Yesus, karena pusat pengirian kita, pusat kebenaran kita itu adalah Yesus sebagai center of Christ atau Kristus sentris. Tidak ada yang lain, saudara, tokoh yang sempurna. Itu hanya pengiring sampai kita dapat yang sempurna, yaitu Yesus sendiri. Sehingga itu gak usah ikut yang lain, saudara. Ikut Yesus saja, pasti kita akan melampaui semua tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya. Karena Yesus satu-satunya adalah pribadi yang sempurna, firman Allah yang jadi manusia itu, dan sempurna adanya. Sebab itu ikut Yesus saja, saudara, gak usah ikut yang lain. Kalau Yesus berpuasa tidak makan apa-apa, dia minum, saudara, kita lakukan itu, dan kita akan lihat mujizat yang luar biasa akan terjadi buat kita, baik terhadap roh kita, terhadap jiwa kita, dan terhadap tubuh kita. Percaya, bilang amin. Mari saudara yang belum berpuasa 40 hari, tapi harus engkau lewati dulu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sesudah itu baru engkau langsungkan bagian yang berikutnya adalah berpuasa 40 hari, tidak makan apa-apa, bisa minum. Sesudah itu baru engkau melayani, maka pasti disertai dengan kuasa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Percaya, bilang amin. Karena juga saudara lihat di sini ada bagian yang kedua lagi. Dengarkan dia itu apa, saudara? Itu menyangkal dirinya, pikul salibnya dan mengikuti aku. Sebab Tuhan bilang kalau engkau ikut Yesus tidak menyangkal diri, pikul salib, engkau tidak layak menjadi muridku. Dan itu jelas tertulis dalam Matius 16 ayat 24. Ada percakapan di atas. Petrus selalu mengikirkan hal-hal yang manusiawi, yang daging. Maka Tuhan katakan engkau adalah iblis. Nah, akhirnya Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24 ini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sebentar jadi rasul, termasuk Petrus, saudara, yang baru ditegur. Saudara baca perikop yang atas, setiap orang yang mau mengikuti aku, kita kan ikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Apa yang kita ikut, saudara? Kita bukan ikut partai atau golongan, kita ikut pribadinya, kita ikut teladannya, kita ikut firmannya, kita ikut perkataannya, saudara. Haleluya, bilang amin. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ada dua hal yang kita harus. Pertama, menyangkal diri, artinya kita harus betul-betul merubah semua keinginan diri kita itu seperti apa menjadi keinginan daripada Tuhan itu sendiri. Menyangkal diri itu sama dengan kita merubah hidup kita. Yang dulu kita suka, sekarang ketika kita suka dan tidak sukai Tuhan, kita harus tinggalkan semua itu. Itu disebut dengan menyangkal diri. Deny yourself, menyangkal dirimu. Haleluya. Kemudian sudah lihat di sini, artinya menyangkal diri itu ada dua arti. 2A, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Itulah proses penyangkalan diri. Sebab itu saudara perhatikan, ketika ahli Taurat, orang Farisi datang, orang Saduki datang untuk dibaptis juga. Yohanes sudah berkata kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa kamu bisa diselamatkan? Kemudian dia kunci dengan kata-kata, hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi hidup yang diubah harus menghasilkan buah pertobatan. Sebab itu kita butuh penyangkalan diri. Karena penyangkalan diri ini membuat bagaimana kita meninggalkan semua keinginan kita dan mengikuti keinginan Tuhan. Bicara, bilang amin. Percaya, bilang amin. Ini persoalan adalah sebut penyangkalan diri. Memang berat di sini, saudara. Memang tidak sekaligus, saudara. Tapi setelah bertahap, kalau kita punya pengertian, kita akan berusaha terus saya percaya dengan pertolongan firman dan Roh Kudus, pasti kita akan mampu melakukan. Sebab kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan turut bekerja seperti Roma 8:8 untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi proses penyangkalan diri kita akan berhasil karena kita tidak sendiri, tapi Roh Kudus turut bekerja dengan kita untuk memampukan kita. Percaya, bilang amin. Untuk menghasilkan buah pertobatan dan juga buah roh. Dan kita tahu buah pertobatan tuh, di sini saya mencatat lebih, tapi saya mencatat di sini ada 14, saudara. Buah pertobatan yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan manusia. Itu yang pertama. Kalau dulu kita kikir, sekarang menjadi murah hati. Kalau dulu kikir dan sekarang sudah lahir baru jadi pelit, ya sami mawon, saudara. Cuma beda di kata, tapi artinya sama. Jadi kalau dulu kikir, sekarang murah hati, suka memberi. Kalau dulu pemfitnah, sekarang sesudah lahir baru, buah pertobatan itu menjadi bela yang benar. Kalau dulu pendusta, sekarang bisa menjadi berkata dengan benar. Kalau dulu munafik, itu sekarang menjadi tulus. Kalau dulu suka benci, sekarang mengasihi dan mengampuni. Kalau dulu dendam, sekarang mengampuni.
Kalau dulu mencuri menjadi pekerja keras. Kalau dulu hidup untuk diri sendiri, sekarang sesudah bertobat, buah pertobatannya menjadi peduli, care kepada orang lain. Kalau dulu arogan, sekarang menjadi penurut. Kalau dulu sombong, sekarang menjadi perendah hati. Kalau dulu penipu, sekarang jadi jujur. Kalau dulu penghasut, ya, sekarang menjadi pendamai. Kalau dulu pemarah, sekarang jadi penyabar. Kalau dulu najis, sekarang menjadi kudus, dan seterusnya, saudara. Itu adalah hasil daripada buah pertobatan. Ya, jangan sampai orang tidak bisa melihat buah pertobatan kita. Katanya sudah bertobat, mana buah pertobatan? Tapi saya percaya kalau saudara mengerti, maka saudara akan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Kita pasti lambat, tapi pasti kita akan menghasilkan buah pertobatan dan juga buah roh. Ya, buah roh yaitu kasih. Kita ditambahkan, bertumbuh kasih Kristus. Ya, yang dimiliki oleh ya sifat-sifat yang ada pada Kristus juga menjadi milik kita. Seperti Galatia 5 itu saudara tertulis kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada pada kita, saudara. Jadi kita semakin indah, baik dilihat Tuhan maupun dilihat manusia. Itulah membuat ya orang bisa melihat kita, suatu yang perubahan terjadi, sehingga orang bisa tertarik datang kepada Tuhan Yesus. Itulah buah pertobatan. Dari hasil penyangkalan diri kita, maka menghasilkan buah pertobatan dan kemudian juga buah roh. Kemudian di sini pikul salib. Pikul salib artinya bertanggung jawab. Masing-masing orang bertanggung jawab untuk keselamatan orang lain juga. Seperti Yesus pikul salib, maka dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan seisi umat manusia dari setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Ketika saudara pikul salib, maka saudara bisa menyelamatkan istrimu, bisa menyelamatkan anak-anakmu, bisa menyelamatkan saudaramu, bisa menyelamatkan orang tuamu, bisa menyelamatkan kaum familimu, bisa menyelamatkan juga sahabatmu, rekan sekerjamu, dimanapun engkau berada. Kalau engkau punya prinsip ini, saya siap pikul salib seperti Yesus pikul salib untuk menanggung semua keselamatan orang lain. Makanya akhirnya sudah mengerti, maka sudah bisa menghasilkan buah pelayanan. Buah pelayanan itu bisa menjadi saksi untuk memberitakan Injil. Sebab itu Paulus katakan, kalau aku hidup itu hidup untuk Tuhan. Yang tulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 terkenal sekali. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, bukan cuma buah pertobatan, bukan saja buah roh, tapi harus ada keluar buah pelayanan. Dari mana aku harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau mati sekarang aku juga senang karena aku selamat. Tapi kalau aku masih diizinkan Tuhan hidup, artinya aku harus memberi buah kepada banyak orang, dinikmati oleh banyak orang, sehingga keselamatan daripada Tuhan bisa menjadi bagian siap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Mulai keluargamu, mulai familimu, tetanggamu, di mana engkau bergaul, di mana engkau berkomunitas, sampai kemana Tuhan utus engkau pergi. Jadi Allah Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Karena jelas di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara-saudaraku. Maka saya percaya jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Akhirnya saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya, kiranya keinginan hati kita, keinginan saudara dan saya seperti ini. Satu saat kita akan bersama-sama melihat dia dengan mata kepala kita sendiri. Untuk bisa bersama-sama hidup sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Tuhan, ini aku
sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasih-Mu di setiap langkahku. Selamanya ku kan memuji-Mu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasih-Mu di setiap langkahku. Selamanya ku kan memuji-Mu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ku kagum padamu. Haleluya, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sebab Engkau melanjutkan kasih-Mu kepada kami lewat anak-Mu Yesus Kristus yang berkorban menjadi manusia, untuk memberikan teladan buat kita semua, untuk memberikan firman buat kita semua, berikan arahan buat kita semua, berikan jalan buat kita semua. Dan jalan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang membawa kita pada hidup, baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada pada kita semua itu akan meremahi firman yang hamba sampaikan, sehingga kita bisa mengerti, memateraikan dalam hati kita, untuk kita menjadi pegangan, menjadi rema buat kita, menjadi pencerahan buat kita, pengertian buat kita, sehingga kita memahaminya dan kita mengalaminya. Dan saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadi bagian kita sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, lalu ada semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat Tuhan kecelakaan lalu lintas, bencana alam, lewat apa saja, lewat tangan orang fasik, lewat virus, bakteri, kuman, lewat sakit penyakit, lewat juga COVID-19 dan bentuk varian apa saja Tuhan, lewat terbaring rumah sakit, pisau operasi, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, tidak akan terjadi. Tapi hari ini kalau ada saudara yang terbaring sakit, biar jamahan tangan Tuhan lewat doa kami, jamah dia Tuhan, pulihkan dia, sehatkan dia kembali. Kalau yang punya beban, berikan Tuhan kelegaan. Yang punya masalah, berikan jalan keluar buat mereka. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang duka cita datang, berikan sukacita yang daripada Tuhan. Itu menjadi kekuatan daripada kita semua. Yang datang dengan iman yang ragu-ragu, iman yang sudah mulai tawar, garami kembali Tuhan. Iman yang kuat bertumbuh dalam hidup kita. Kasih yang sempurna menjadi bagian kita. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan itu menjadi bagian kita sekarang, seterusnya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya kami keadaan yang diberkati oleh Tuhan, baik-baik keadaan kami, karena kami terlalu percaya Tuhan yang kesumber damai sejahtera itu akan menguduskan kami seluruhnya. Baik roh kami, baik jiwa kami, baik tubuh kami akan terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Di akhir pertemuan kami pada hari ini,
Kami percaya kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa. Ada berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kami. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami. Dan kami siap menerima berkat dari Bapa kami yang mengasihi kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sehingga kita menjadi orang yang unggul, excellent. Orang menjadi hebat di bidang kita masing-masing. Di sekolah pendidikan kita, di usaha pekerjaan kita. Kita akan menjadi orang yang kepala dan bukan ekor. Menjadi orang yang extraordinary. Orang yang supranatural. Yang bisa mendengar suara Roh Tuhan. Dan Roh Kudusnya akan menyertai kita. Bukan hari ini saja. Memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Berhadapan dengan apapun juga. Dan berikan kita pengertian, kekuatan. Bahkan sampai kekal. Selama-lamanya. Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua terima berkat ini. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.